Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video saya di like dengan menekan tombol jempol yang jempolnya menghadap ke atas, dan channel saya di subscribe dengan cara menekan tombol lonceng agar tidak kehilangan info video terbaru dari channel saya. Dan ini nama channel saya, yaitu Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Channel saya ada 3. Channel saya yang pertama foto profilnya warna hijau, dan channel saya yang kedua foto profilnya warna merah pudar, dan channel saya yang ketiga foto profilnya warna-warni. Silakan di subscribe semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Kalau pada kesempatan yang lalu kita telah membahas syair Arab yang kita akhiri dengan judul hak kedua orang tua, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya dengan topik tawadu atau rendah hati. Kita masuk at-tawadu. Tawadu atau rendah hati. Tawada idza manilta fin nasi rif'atan fa inna rafi'al qaumi may yatawada. Rendah hatilah tatkala engkau mendapatkan kedudukan di antara orang-orang, karena sesungguhnya orang yang tinggi dalam sebuah kaum adalah yang rendah hati. Tawada idza ma kana qadruka 'aliyan fa inna ittida'al mar'i min syamil 'aqli. Rendah hatilah ketika kau berkedudukan tinggi, karena rendah hati adalah salah satu pertanda kematangan akal. At-tawadu atau rendah hati bagian kedua. Tawada takun kan najmi laha lin nadir ala safahatil ma'i wa huwa rafi'. Rendah hatilah maka engkau akan menjadi seperti bintang yang terlihat di permukaan air, namun sebenarnya ia berada pada posisi yang tinggi. ولا تكن كالدخان يغلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو واضي. Dan janganlah seperti asap yang membumbung tinggi dengan sendirinya ke lapisan atmosfer, namun sebenarnya ia berada pada posisi yang rendah. Syarah atau penjelasan dan kesimpulan. Bintang dan asap adalah perumpamaan yang tepat bagi orang yang rendah hati dan orang yang sombong. Orang yang rendah hati diumpamakan seperti bintang yang bayangannya terkadang terlihat di permukaan air, namun sebenarnya bintang berada pada posisi yang sangat tinggi. Adapun orang yang sombong diumpamakan sebagai asap yang terlihat tinggi membumbung ke angkasa, namun sebenarnya setinggi apapun awan, ia tak akan mampu menandingi ketinggian bintang. Kita lanjutkan sekarang dengan judul kejujuran. As-sidqu atau kejujuran. Alaika bis-sidqi fi kullil umur, la takdzib bal faqbah ma yuzri bikal kadhib. Hendaklah engkau berlaku jujur dalam setiap perkara. Janganlah berbohong, karena seburuk-buruk celah bagimu adalah kebohongan. La yakzibul mar'u illa min mahanatihi au adati su'i au min qillatil adabi. Tidaklah seseorang yang itu berbohong melainkan disebabkan oleh kerendahan moralnya ataupun kebiasaan buruknya, maupun kekurang beradabannya. Syarah atau penjelasan dan kesimpulan. Kejujuran merupakan sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh agama Islam,
Karena itu salah satu sifat wajib bagi Nabi adalah siddiq atau kejujuran. Selain itu kejujuran juga adalah sebuah nilai yang diterima secara universal oleh semua orang. Di sisi lain, kebohongan yang merupakan lawan dari kejujuran adalah hal yang sangat tercela dan merupakan sebuah aib yang harus diobati. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa kebohongan itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu menggiring pelakunya ke neraka. Dengan demikian, maka tidaklah berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa pangkal dari segala dosa adalah kebohongan. Sekarang kita lanjutkan dengan topik atau judul yaitu nasihat. An-nasihatu, nasihat. As'aluka bunayya manahijas sadat wa takhallaqanna bi asyrafil adat. Titilah wahai anakku jalan-jalan kemuliaan dan berakhlaklah engkau dengan kebiasaan-kebiasaan yang mulia. Wa idza tasa'ta bi rizqin rabbik faj'alan minhul ajal lil aujuhis sadaqat. Dan jika telah dilapangkan rezekimu dari Tuhanmu, maka jadikanlah sebagian besarnya untuk sedekah. Sekarang kita lanjutkan. Sesuai usahamu kamu mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna. Biqadril kaddi taktasib bil ma'ali. Wa man talabal ula sahiral layali. Kemuliaan itu akan didapatkan sesuai dengan usahamu. Barang siapa menginginkan kemuliaan, hendaklah ia tidak tidur malam. Wa man talabal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Barang siapa mendapatkan kemuliaan tanpa adanya usaha, maka ia telah menyanyiakan umur untuk mendapatkan hal yang mustahil. Kita lanjutkan sekarang ke pramukaan. Al-kasyafatu, ke pramukaan. Anal fatal kasyaf miwajibil is'ab. Aku adalah seorang pandu pramuka, merupakan kewajibanku untuk menolong sesama. As'abi kulli juhdi li khidmatil ibad. Aku berusaha sekuat tenagaku untuk melayani sesama. Akhdumu kulla ahli bilantidari muhli. Aku melayani semua saudaraku tanpa mengharapkan tanda jasa. Fa khidmatul autani miwajibil insan. Maka melayani tanah air merupakan kewajiban manusia. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kata-kata bijak bagian pertama. Al-muqtatafat, kata-kata bijak pilihan bagian pertama. In anta lam tazra wa basarta hasida nadimta ala tafriti fi zamanil badr. Jika engkau tak bercocok tanam lantas kau lihat orang memanen tanamannya, maka engkau pasti menyesal akibat bermalas-malasan pada masa bercocok tanam. Wa idza kunta fi ni'matin fa far'aha wa innal ma'asi tuzilun na'am. Dan tatkala engkau sedang berada dalam sebuah nikmat, maka jagalah ia, karena sesungguhnya maksiat-maksiat itu menghilangkan nikmat. Syara atau penjelasan. Dan kesimpulan, usaha itu hendaknya dilakukan pada masanya. Sebab sebuah usaha jika tidak dilakukan pada saat di mana
ia harus dilakukan, tidak akan membuahkan hasil dan hanya akan berbuah penyesalan. Adapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya selalu kita syukuri dan jangan pernah mengotorinya. Syukur kita itu dengan kufur yang merupakan maksiat kepada Allah, sang pemberi nikmat, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika engkau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikianlah nikmat itu akan bertambah jika disyukuri dan akan berkurang jika dikufuri. Sekarang kesabaran. As-sabru, kesabaran. As-sabru kasabri muraffi murrun fi mudhaqatihi lakinna awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu seperti buah sabir, sejenis tanaman tomat yang rasanya pahit, akan tetapi hasil yang didapatkannya setelahnya lebih manis daripada madu. Kun haliman idza bulita baghidin wa saburan idza atatka musibah. Jadilah penyantun jika engkau diuji dengan sebuah kemarahan, dan jadilah penyabar jika engkau didatangi sebuah masalah. Kita lanjutkan lagi. Kata Imam Syafi'i, kita lanjutkan, yaitu hemat. Al-iqtisad, hemat. Anfik ala qadri ma istata'ta wa la tusrif wa ish 'aisa muqtasid. Belanjalah sesuai kemampuanmu dan janganlah berlebih-lebihan, dan hiduplah dengan kehidupan yang hemat. Man kana fi ma tafada muqtasidan lam yabtaqir ba'daha ila ahadin. Barang siapa yang berhemat dalam kebutuhannya dan dia tidak akan membutuhkan bantuan orang lain setelahnya. Sekarang kata bijak bagian kedua. Al-muqtatafat, kata-kata bijak pilihan bagian kedua. Yamutul fata min asyratin bilisani wa laysa yamutu al-mar'u min asratir rijil. Pemuda itu bisa mati karena terpeleset lidahnya, namun tidaklah ia mati karena terpeleset kakinya. Idza natakassafihu fala tujibuhu wa khairu min ijabatihi sukut. Jika orang bodoh berbicara, maka janganlah engkau menjawabnya, karena sebaik-baik jawaban baginya adalah diam, syara atau penjelasan dan kesimpulan. Mulut yang tidak dapat dijaga seringkali menjadi penyebab hancurnya hidup seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan pentingnya menjaga lidah, Nabi SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Rawahul Bukhari. Seorang muslim sejati itu adalah orang muslim lainnya selamat dari keburukan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu ciri orang yang lemah akalnya adalah banyak membicarakan hal-hal yang tidak perlu dibicarakan dan banyak menanyakan hal-hal yang tak perlu ditanyakan. Maka menjawab setiap komentar ataupun pertanyaan tidak perlu yang mereka lontarkan adalah salah satu bentuk penyanyian waktu
Daripada itu, cukuplah kita diam saja dalam menanggapi komentar maupun pertanyaan, tak perlu mereka ya. Al-Muqtatafat, kata-kata bijak nomor 3. Man lahabat su'ban fi kaffi hayhata ay yaslama min las'atihi. Barang siapa memainkan ular di telapak tangannya, tidak mungkin baginya untuk selamat dari gigitannya. Ainal ghusun idza qawamtaha tadalat wala yalinu idza qawamtahu al-khabas. Sesungguhnya ranting itu akan lurus jika engkau meluruskannya, namun tidaklah demikian jika engkau luruskan itu adalah batang pohon. Syarah atau penjelasan dan kesimpulan. Bait pertama adalah perumpamaan bagi orang yang berteman dengan orang buruk. Lambat laun ia akan terkena pengaruh buruknya juga. Adapun bait kedua adalah perumpamaan bagi orang tua ataupun guru yang ingin mendidik seorang anak. Anak-anak diibaratkan seperti ranting pohon yang masih muda, yang masih gampang dibentuk sesuai keinginan. Namun apabila anak itu sudah menjadi dewasa, ia akan seperti batang pohon yang sudah mengeras, yang sudah tak dapat lagi dibentuk sesuai keinginan. Maka saat terbaik dalam mendidik seseorang anak adalah saat masih muda. Al-Muqtatafat, kata-kata bijak bagian 4. Idzan tama muntami ila ahad fa innani muntami ila adabi. Jika seseorang bersandar pada orang lain, sesungguhnya aku bersandar pada adabku. Innal fata man yaquluha anadha walaisal fata man yaqulu kana abi. Sesungguhnya pemuda adalah orang yang berkata inilah aku, bukan seseorang yang berkata inilah ayahku. Syarah atau penjelasan dan kesimpulan. Bait pertama menjelaskan tentang pentingnya adab. Hendaknya adablah yang menjadi sumber kebanggaan bagi seseorang, bukan hal lainnya seperti harta, kekayaan, keluarga dan sebagainya. Adapun bait kedua menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sikap seorang pemuda. Seorang pemuda sejati adalah pemuda yang berdiri di atas kakinya sendiri, bukan pemuda yang selalu mengandalkan kedudukan atau kekuasaan orang tuanya dalam setiap usahanya. Karena pemuda yang selalu mengandalkan orang tuanya tak akan bisa tumbuh menjadi pemuda mandiri yang memiliki karakter terpuji. Nah, sekian dulu yang bisa saya sampaikan melalui channel saya. Mudah-mudahan kata-kata bijak ataupun syair ataupun kata mutiara dapat bermanfaat dan kita ambil hikmahnya. Jangan lupa video saya di like dengan cara menekan tombol jempol yang jempolnya menghadap ke atas. Selanjutnya channel saya di subscribe, di bawah ini warna merah, sebelah kanan ditekan sehingga berwarna hitam. Setelah berwarna hitam ditekan lagi sehingga kelihatan kayak berdering agar Anda tidak kehilangan info video terbaru dari channel saya. Selanjutnya video saya di-share atau dibagikan ke semua akun dunia Anda agar manfaatnya lebih luas. Dan bagi yang ingin berkomentar silakan berkomentar lewat WA saya 081282633259. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa pada syair selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menonton video saya. Semoga mendapatkan ilmu baru, baik itu berupa pemandangan yang indah, berupa tutorial terutama tentang bahasa Arab, karena channel saya ada 3 punya ciri khas tersendiri. Ini dia foto profil channel saya. Ada yang foto profilnya warna hijau, ada yang foto profilnya warna merah, dan ada yang foto profilnya warna-warni. Meskipun channel saya ada 3, namun tetap dengan nama yang sama, yaitu Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Syukran lil musyahada wa la tansaw like washtariku fi qanati Syahruddin Ibnu Arabi Channel ala salasati qanati.